Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Hoiriah dari Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usulin dan Dakwah BKI 7C IAIN Surakarta. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai salah satu tugas akhir atau tugas UAS mata kuliah BK Baresos yang diampu oleh beliau Ibu Khalifatul Hasanah. Tugasnya adalah mereview salah satu materi milik temannya ketika presentasi kemarin. Kemudian, di sini saya memilih materi milik Mbak Mila Rosita. Dan tentunya sebelumnya saya memohon izin terlebih dahulu kepada Mbak Mila Rosita bahwasanya saya ingin mereview materinya. Langsung saja pada slide yang pertama, yang isinya adalah judul yaitu tentang penerapan positif punishment di Pondok Pesantren Modern Islam Asalam Sukoharjo. Alasan saya memilih materinya Mbak Mila Rosita karena menurut saya di sini contoh studi kasusnya ringan namun berbobot. Langsung saja pada slide selanjutnya, yaitu tentang pengertian Pondok Pesantren Modern Islam Asalam. Pondok Pesantren Modern Islam Asalam adalah salah satu pondok pesantren yang terletak di Jalan Garuda Mas, Pabelan, Mendungan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Pondok pesantren ini berada di bawah Yayasan Majelis Pengajian Islam Surakarta. Terdiri dari 5 unit sekolah yaitu Madrasah Sanawiyah, kemudian TKS atau Madrasah Takususiyah, MA atau Madrasah Aliyah, SMA Sekolah Menengah Atas, dan juga SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan. Terdapat total sekitar 2.100 santriwan dan santriwati di pondok pesantren ini. Lanjut, kemudian memasuki studi kasusnya. Kasusnya dialami oleh Mbak Mila ketika Mbak Mila mengabdi di pondok ini. Jadi ketika itu Mbak Mila mempunyai sebuah sepeda yang digunakan untuk kegiatan atau transportasi sehari-hari di pondok. Biasanya Mbak Mila meletakkan sepeda tersebut di samping kamarnya. Sepeda tersebut memiliki merek Polygon tipe Nevada yang memiliki warna kuning, putih, serta silver. Kebetulan sepeda model tersebut barulah Mbak Mila yang memilikinya. Karena di pondok juga tersedia sepeda dengan merek yang sama namun memiliki model dan warna yang berbeda, yang biasanya digunakan oleh pengurus pondok atau semacam OSIS yang mengurus pondok, bagian keamanan untuk berpatroli keliling pondok. Kemudian pada suatu hari, ketika Mbak Mila sedang berada di kamar, ia memergoki 2 santriwati angkatan kelas 3 MTS yang dengan sengaja menggunakan sepedanya. Kemudian pada slide selanjutnya masih tentang penanganan kasus. Setelah itu, Mbak Mila meminta ketua angkatan untuk memanggil mereka guna menemui Mbak Mila. Kemudian, Mbak Mila memberikan hukuman kepada kedua santriwati tersebut untuk mencuci sepedanya. Kemudian mereka mencuci sepeda tersebut di samping kamar Mbak Mila karena kebetulan di samping kamar tersebut terdapat keran air. Pada saat itu, mereka melaksanakan hukuman yang Mbak Mila berikan. Banyak teman-teman yang melihat hal tersebut, dan Mbak Mila memang sengaja melakukannya karena itu bisa digunakan sebagai shock terapi bagi mereka agar mereka tidak melakukan yang dilakukan oleh teman mereka sebagai hukuman tersebut. Kemudian pengertian positive punishment. Hukuman atau punishment adalah kondisi yang menunjukkan terjadinya suatu perilaku atau apa saja yang menyebabkan suatu respon itu terdapat tingkah laku yang menjadi berkurang atau bahkan bisa dihilangkan. Terdapat 2 bentuk hukuman atau punishment, yaitu punishment positif dan juga punishment negatif. Positive punishment adalah kejadian atau perilaku yang diikuti penyajian stimulus yang tidak menyebabkan dan juga membuat tingkah laku tersebut yang tidak diinginkan itu tidak muncul kembali di masa datang. Contohnya yang diberikan seperti Mbak Mila tadi, yaitu menghukum dengan cara positif. Kemudian negatif punishment adalah kejadian suatu perilaku yang diikuti dengan penghilangan stimulus yang memperkuat dan sebagai hasilnya tingkah laku tersebut cenderung tidak muncul kembali di masa yang akan datang. Jadi kesannya kayak hukuman tapi yang bersifatnya tidak membangun, seperti itu.
Kemudian kesimpulan dari saya adalah positive punishment bisa diterapkan kepada anak maupun remaja yang ingin menghilangkan perilaku negatif atau menghukum namun dengan cara membangun. Cukup sekian review materi dari saya. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.